Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hai ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang qawaid lughah Arabiyyah, kaidah bahasa Arab, dengan membaca buku Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi di sesi yang pertama Ba'dal Maghrib ini. Kita sudah memasuki tentang marfu'atul asma, yaitu isim-isim yang dirofa'kan, yang disebutkan di pertemuan yang lalu ada 7, yaitu al-fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabarul mubtada, ismu kana wa akhawatiha, khabaru inna wa akhawatiha, wattabi'u lil marfu'. Dan kita sudah selesai membahas tentang al-fa'il, juga naibul fa'il. Dan sekarang kita masuk di halaman 39 ya. Halaman 39 tentang al-mubtada'u wal khabaru, yaitu ar-raqmu salasah wa arba'ah, nomor 3 dan 4. Nomor 1 al-fa'il, nomor 2 naibul fa'il, ini nomor 3 dan 4 al-mubtada'u wal khabaru. Dijadikan satu karena ini semacam serangkai. Ketika ada mubtada pasti ada khabar. Dan adanya khabar itu karena adanya mubtada. Di sini disebutkan al-mubtada'u wal khabaru ismani tatarakkabu minhuma jumlatun ismiyatun. Artinya mubtada dan khabar. Jadi mubtada tidak kita terjemahkan karena memang mustalahat. Mustalahat itu istilah yang memang kita harus memakai itu. Gitu. Jadi memang istilah yang kita jadikan itu bahasa serapan buat kita. Mubtada dan khabar adalah ismani, 2 isim, ya kan? Adalah 2 isim. Kemudian tatarakkabu minhuma jumlatun ismiyatun. Tatarakkabu itu fiil mudhari, fiil butuh fa'il kan itu. Kita sudah belajar fa'il kan? Nah, mana fa'ilnya? Fa'ilnya jumlatun. Jadi dikasih jeda dengan minhuma, sehingga terjemahkan fiil fa'il itu paling mudah difahami. Terjemahkan fa'ilnya dulu. Berarti mubtada dan khobar adalah 2 isim yang jumlah ismiyah tersusun. Tatarakkabu itu tersusun. Min huma, dari keduanya. Keduanya kembali kemana? Mubtada dan khobar. Saya ulangi, mubtada dan khabar adalah 2 isim yang jumlah ismiyah tersusun dari keduanya. Jumlah ismiyah. Ismiyah. Nah, itu tulisannya ada Pak, ismiyah. Nah, sebagaimana sudah kita katakan, jumlah kan ada 2. Jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Nah, ini menjelaskan tentang jumlah ismiyah itu tersusun dari mubtada dan khabar. Kenapa? Karena jumlah ismiyah itu didahului dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah didahului dengan fi'il. Nah, makanya kalau jumlah fi'liyah itu namanya fi'il fa'il. Itu, fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Itu jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah ismiyah mubtada khabar. Nah, mithlu contohnya al-ilmu nafi'un. Nah, al-ilmu satunya khobar, sehingga dari 2 ilmu itu isim.
Apa alamat isimnya? Alif lam. Nah, alif lam. Nah, jadi al ilmu nafi'un itu artinya ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Nah, nafi'un yang bermanfaat. Nah, ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat. Contoh yang lainnya sama seperti itu, al ustadzu maridun, susunannya sama. Jadi isim gandeng dengan isim, jadi dua isim. Nah, kemudian al ustadzu maridun artinya ustadz itu adalah orang yang sedang sakit. Terjemah bebasnya ya ustadz itu sakit gitu. Ustadz itu sakit. Kemudian aliyun ghaniyun. Nah, Ali adalah orang yang kaya. Anta mujtahidun. Kamu adalah seorang yang bersungguh-sungguh atau rajin atau giat. Mujtahidun. Insyaallah mudah difahami ya, masih mudah kan? Ini namanya mubtada khobar itu bayangan asalnya kayak gitu. Nah, kemudian dijelaskan lagi lebih rinci. Amal mubtada'u fahuwa ismun mukhbarun anhu wal khabaru mukhbarun bihi. Jadi yang satunya mukhbarun anhu, yang satunya mukhbarun bihi. Ada perbedaan arti. Beda huruf jar itu bisa memberikan beda arti. Artinya apa? Amal mubtada'u, adapun mubtada' fahuwa, maka dia adalah ismun, isim yang mukhbarun anhu, dikabarkan darinya. Nah, an artinya aslinya kan darinya. Maksud an di situ terjemahan bagusnya itu tentang. Jadi mubtada maka dia adalah isim yang dikabarkan tentangnya. Wal khobaru, dan adapun khobar adalah mukhbarun bihi. Jadi sesuatu atau isim yang dikabarkan dengannya. Yang satunya dikabarkan tentangnya, yang satunya dikabarkan dengannya. Kalau dikabarkan dengannya, itu pemahamannya berarti dia mengabarkan. Dikabarkan dengan dia. Nah, berarti dia mengabarkan, gitu. Mengabarkan siapa? Mengabarkan mubtada. Gitu. Mengabarkan mubtada. Bahasa Indonesianya itu kalimat apa? Menjelaskan. Nah, jadi menerangkan itu berarti menjelaskan. Nah, sedangkan mubtada itu dijelaskan. Ya, diterangkan menerangkan ya, bukan dijelaskan menjelaskan ya. Salah berarti. Jadi diterangkan menerangkan. Jadi khobar itu menerangkan. Makanya khobar kan memberikan kabar berita, itu kan hanya menerangkan. Lah mubtada itu yang diterangkan. Maka tadi contohnya al ilmu. Ilmu itu kenapa ilmu? Nah, ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Nah, sesuatu yang bermanfaat itu menerangkan tentang ilmu itu. Lah ilmu itu diterangkan tentang apa? Itu memang bahasa Arab definisinya kayak bulat-bulat gitu, tapi insyaallah bisa difahami ya. Itu ada yang mengatakan indahnya bahasa Arab, ada yang mengatakan jelimetnya bahasa Arab gitu. Ada mukhbarun anhu, nah, mukhbarun bihi gitu. Itu mubtada khabar. Kemudian berikutnya wal jumlatul murakkabatu minal mubtada'i, jumlah murakkabah dan jumlah itu apa? Kalimat dari mubtada dan khabar itu sama dinamakan jumlatan ismiyatan, jumlah ismiyah. Jadi kalimat yang tersusun dari mubtada dan khabar itu dinamakan kalimat ismiyah. Bahasa Indonesianya gitu, jumlah ismiyah. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita menjelaskan fi'il fa'il kemarin, wal jumlatul murakkabatu minal fi'li, nah, fi'il fa'il nah, itu sama jumlatan fi'liyatan. Mudahnya gitu.
Kemudian di sini dijelaskan al-mubtada yang qasimu ila qismain. Mubtada itu terbagi jadi dua macam. Mubtada terbagi menjadi dua macam. Ada yang dhahir, ada yang dhahirun, ada yang dhamirun. Ya, dhahirun sudah pernah kita sebutkan. Dhahirun itu adalah sesuatu yang musamman, sesuatu yang dinamakan dengan jelas, sesuatu yang diberi nama dengan suatu nama yang jelas. Itu namanya dhahir. Misalkan apa? Maktabun, ini kan meja. Nah, ini kan namanya meja, jelas namanya. Kalau orang berarti Muhammadun, Abbasun, Aliyun, nah, jelas namanya. Tapi kalau dhamir itu pengganti, manaba an dhahir, menggantikan isim yang dhahir. Nah, kata ganti kalau dalam bahasa Indonesia. Ada dia, nah, mereka, kamu, kalian, saya, kami, itu kata ganti dhamir. Jadi mubtada itu ada dua macam, ada yang dhahir, ada yang dhamir. Sama seperti apa? Fa'il kemarin ya. Fa'il juga gitu ya, ada yang dhahir, ada yang dhamir itu. Nah, contohnya, bisa dikasih contoh yang dhahirun, mubtada yang dhahirun, contohnya Allahu sami'un. Mana yang mubtada? Ya, Allahu. Ini kata yang di awal kalimat. Allahu sami'un, Allah adalah zat yang maha mendengar. Al-adibu mahmudun. Al-adib itu wazannya fa'il, berarti pecahan dari isim fa'il. Berarti nerjemahannya yang, orang yang beradab. Al-adib itu orang yang beradab. Mahbubun adalah seorang yang dicintai, disukai. Jadi orang yang beradab itu disenangi, dicintai. Terus yang lainnya contohnya al-bintu mujtahidatun. Anak perempuan itu adalah seorang perempuan yang sungguh-sungguh. Al-bakhilu madhmumun. Orang yang bakhil, apa bakhil? Pelit, kikir, medit. Adalah madhmum, seorang yang dicela, tercela, dibenci, tidak disukai, lawan daripada mahbub. Itu dhahir. Jadi mubtadanya Allah, kemudian al-adib, kemudian al-bintu, kemudian al-bakhilu. Itu mubtadanya dhahir. Adapun yang dhamir, contohnya di sini huwa ghaniyun. Mana yang mubtada? Huwa. Dia adalah seorang laki-laki yang kaya. Hiya maridun. Ya, dhamirnya hiya. Dia seorang perempuan yang maridatun, maridah sakit ya, bentuk muannas dari marid. Anta nasyitun. Kamu adalah seorang yang bersemangat, rajin, sama mirip dengan mujtahid. Rajin gitu. Dan ana tilmidun. Saya adalah seorang murid. Nah, dhamir di sini huwa, hiya, anta, ana. Kalau yang sudah kita pelajari namanya dhamir rafa munfasil. Nah, makanya dhamir rafa munfasil, kenapa dia dikatakan rafa? Nah, kenapa dia fi mahali rafa, menduduki kedudukan marfu, namanya gitu. Karena dia mubtada. Karena mubtada ini pembahasannya masuk dalam marfu'atul asma'. Isim-isim yang rafa. Maka tadi kita sebutkan tadi macam-macam apa mubtada Allahu marfu kan, alamat rafanya dengan dhammah. Nah, kemudian al-adibu marfu alamat rafanya dengan dhammah. Contohkannya masih dengan apa? Isim mufrad semua. Al-bintu dhammah, al-bakhilu dhammah. Kalau dhamir huwa, hiya, anta, ana itu alamat rafanya apa? Dia mabni. Jadi kalau i'rab beda. Kalau huwa itu dhamirun munfasilun mabniyun. Dhamirun munfasilun mabniyun. Nah, mabninya ala apa? Mabni di atas harf. Nah, pertanyaan yang bagus. Asal daripada mubtada. Nah, asal daripada mubtada itu ada penjelasan makrifat.
Asalnya gitu. Nah, suatu saat tapi boleh nakiroh dengan beberapa catatan. Nah, nanti insya Allah akan datang penjelasannya. Nanti kita share di grup aja. Kalau di sini kita sampaikan sesuai apa yang ada di buku dulu. Nanti kalau faedah-faedah tambahan kita sharekan di grup insya Allah. Jadi memang pada dasarnya mubtada itu asalnya dia ma'rifah gitu. Jadi ma'rifah. Huwa, hiya, anta, ana itu ma'rifah bukan? Domir itu termasuk ma'rifah. Ya, domir itu termasuk ma'rifah. Belum pernah ya kalimat antara nakirah sama ma'rifah belum ya? Belum, nanti insyaallah ada perbedaannya. Baik, itu contohnya. Kita masuk halaman berikutnya, halaman 40. Keterangan dari penulis, ketentuan-ketentuan mubtada dan khabar. Ketentuan yang pertama, mubtada dan khabar harus selalu dalam bentuk marfu. Ya, karena masuk pembahasan marfu'atul asma. Jadi harus marfu. Meskipun alamat rofaknya dia itu kelihatan, tadi dengan domah atau dengan pengganti domah. Pengganti domah itu misalkan kalau isim mufrad kan domah, kalau isim mutsanna alif, ya kan? Misalkan waladun jadi waladani, rofaknya itu alif. Kalau jamak mudzakkar salim wawu, muslimuna wawu. Kalau jamak taksir domah lagi, auladun kan domah. Kalau jamak muannats salim muslimatun. Ingatnya contohnya aja, muslimatun dengan domah. Domah kan muslimatun atau muslimatin. Alif dan taknya itu tetap. Ya, yang jadi alamat itu yang berubah. Muslimatun sama muslimatin berarti domah sama kasroh. Muslimuna, muslimina berarti wawu sama ya. Nah, yang jadi alamat rafa' wawunya. Sudah mufrad, musanna, jamak taksir, mudzakkar salim, muannats salim. Apa berikutnya? Masih ingat? Yang 9 asmaul khamsah. Al asmaul khamsah rafa'nya dengan wawu. Nah, abu, akhu, hamu, fu, dzu rafa'nya dengan wawu. Terus setelahnya apa? Al maksur. Marfu'nya dengan apa? Dhammah muqaddarah. Contohnya apa? Si maksur al-fatah. Nah, karena diakhiri alif lazimah. Nah, maka dhammahnya muqaddarah. Terus yang ke-8 manqus. Manqus rafa'nya dengan dhammah muqaddarah juga. Contohnya apa? Al-qadi, al-hadi, ar-rami. Nah, itu marfu'atul asma itu ya. Terus yang terakhir al-ismul ladzi la yansarifu juga dengan dhammah. Itu penting itu diingat-ingat terus itu 9 itu. Kalau itu lepas ya sudah pelajaran ketinggalan ini. Diingat ya. Maka di sini mubtada dan khabar harus selalu dalam bentuk marfu. Kemudian yang kedua, susunan mubtada dan khabar ialah jumlah yang dimulai dengan isim. Nah, dan disebut dengan jumlah ismiyah. Sudah jelas tadi. Nah, ini dibandingkan, ini penulis membandingkan, sedangkan susunan fiil dan fa'il disebut jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il. Insyaallah mafhum. Terus yang ketiga, bila isim marfu didahului oleh fi'il, bisa bayangkan isim marfu didahului fi'il. Contohnya misalkan isim marfu waladun didahului oleh fi'il, di depannya ada fi'il. Misalkan jalasa, berarti jalasa waladun. Bisa bayangkan? Nah, didahului fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il. Isim marfu'nya tadi itu fa'il, bukan mubtada karena didahului fi'il. Berarti susunan fi'il fa'il. Atau naibul fa'il. Atau naibul fa'il. Jika apa? Jika fi'il yang mendahului itu fi'ilnya mabni apa? Mabni majhul. Jika fi'ilnya majhul gitu. Namun kemudian berikutnya, bila ada isim marfu mendahului fi'il, berarti isim marfu'nya duluan, isimnya dulu. Berarti contohnya al-waladu dulu, al-waladu. Nah, mendahului fi'il, al-waladu jalasa, misalkan gitu. Kalau tadi kan jalasa waladun, kalau ini al-waladu jalasa misalkan, maka isim tersebut adalah mubtada.
Isim tersebut adalah mubtada. Paham? Saya tulis bedanya ya. Jadi misalkan yang pertama apa tadi? Isim marfu didahului oleh fiil. Berarti fiilnya dulu. Misalkan jalasa. Nah, ini fiil. Kemudian ada isim yang marfu, misalkan rajulun. Nah, ini kan marfu. Nah, maka di sini karena ini fiil, maka ini fa'il. Nah, beda kalau yang isimnya itu di awal, misalkan ini apa? Ar-rajulu. Ar-rajulu. Nah, ini ada fiil jalasa. Maka ini adalah ya yang dibahas itu mubtada. Nah, jalasanya ini kan fiil. Nah, ini kalau ngi'rab ini namanya fiil plus dalam kurung fa'il. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir. Takdiru huwa kembali ke rajul. Lah, jumlah fi'liyah ini dia fi mahal raf'in sebagai khabarul mubtada. Jadi yang ini isim jelas kan, mubtada dia. Nah, ini fiil. Nah, fiil ini pasti ada fa'ilnya, fiil dan fa'il. Lah, jumlahnya ini, jumlah fi'ilnya ini dia fi mahali raf'in sebagai khabarul mubtada. Khabarnya ini. Sehingga terjemahannya seorang laki-laki itu adalah dia telah duduk. Nonton. Mafhum? Bisa difahami insyaallah. Yang satunya jumlah fi'liyah, satunya jumlah ismiyah. Baik, berikutnya yang keempat ya. Susunan mubtada khobar di situ dikatakan harus selamanya sesuai. Nah, ini kalimat harus selamanya itu yang kurang apa? Ada yang kurang tepat nanti di poin yang C. Nah, jadi harusnya susunan mubtada dan khobar harus sesuai gitu aja. Selamanya yang apa? Perlu dikritisi saya gitu. Tapi tidak masalah untuk pemula biasanya dicari yang mudah dulu. Cari yang mudah dulu. Jadi mubtada dan khabar itu harus sesuai. Sesuai apanya? A. Bila mubtadanya mufrad, maka khabarnya juga harus mufrad. Jadi sama-sama mufrad. Seorang laki-laki kan gitu. Ar-rajulu jalasa adalah dia telah duduk. Nah, kalau diganti jalasu boleh enggak? Apa artinya jalasu? Nah, jalasu kan mereka para laki-laki telah duduk. Lah kalau rojul kan satu. Kecuali kalau ar-rijalu beda. Kalau ar-rijalu jalasu. Tapi kalau ar-rajulu jalasa, mufrad harus mufrad. Ini itu. Nah, ar-rajulu ghaniyun. Orang laki-laki itu seorang yang kaya. Ar-rajulu muslimun, tidak boleh ar-rajulu muslimani. Nah, tidak jelas kan? Seorang laki-laki adalah dua orang yang muslim, loh satu orang atau dua orang. Nah, kan nggak jelas. Maka harus sinkron, harus sesuai gitu. Itu satu. Yang kedua, bila mubtada'nya musanna. Apa musanna? Dua atau jamak, maka khabarnya juga harus musanna atau jamak, menyesuaikan. Jadi ar-rajulani muslimani. Dua orang itu adalah dua orang yang muslim. Terus yang ketiga, yang C itu bila mubtada'nya muannas, maka khabarnya harus muannas pula. Demikian juga bila mudzakkar, maksudnya bila sebaliknya. Namun di sini kalau kita mencermati dalam buku ini sendiri, ada kalimat yang beda antara mubtada' dan khabar, beda jenis. Seperti apa? Dulu di nahwu ini atau di apa? Ada di sini sama.
di definisi fi'il itu loh. Sudah pernah saya sampaikan ya. Di halaman-halaman pertama. Nah, halaman 3 itu al-fi'lu misalkan gitu. Atau halaman 2 al-ismu. Sama itu. Al-ismu huwa kalimatun. Nah, isim adalah kalimah. Al-ismu dhahirnya kan mudzakkar, kan gitu. Kalimah dhahirnya muannas. Nah, jadi seperti itu. Jadi terkadang dibolehkan cuman ketika ada pengecualian. Kalau di sini kenapa dibolehkan? Di antara sebabnya isim, fi'il itu kalau dalam bahasa kita namanya kata benda. Ya, kata benda. Jadi kalau kata benda itu boleh dihukumi mudzakkar atau muannas majazi namanya. Ya, muannas atau mudzakkar majazi kan kemarin sudah pernah ya jenis-jenis apa? Taknis. Jenis-jenis perempuan kan ada yang muannas majazi gitu. Itu kalau kata benda seperti itu. Ya kan? Ya, seperti itu. Ada yang samsun, samaun, qamarun gitu. Maktabun misalkan meja. Nah, meja itu dhahirnya kan mudzakkar, tapi bisa dihukumi mudzakarnya itu majazi. Itu ketentuan dalam mubtada dan khabar. Kemudian catatannya ini juga ngulang lagi. 1. Bila ada isim marfu didahului fi'il maklum, maka isim tersebut adalah fa'il. Saya paham? Paham nggih? Atau bingung? Bingung. Bila ada isim marfu didahului fi'il maklum, itu fi'il maklum, misalkan jalasa. Ya, atau doroba. Nah, doroba rajulun. Nah, kan fiilnya maklum, memukul. Nah, telah duduk, maka maka isimnya itu disebut fa'il. Namun yang kedua, bila isim marfu didahului fiil majhul. Nah, fiilnya majhul, maka isim tersebut adalah naibul fa'il. Ini ngulang pelajaran yang dulu, pelajaran kemarin malahan. Nah, kemudian yang ketiga, bila ada isim marfu sedangkan sebelumnya tidak ada fiil, nah, tidak ada fiil yang maklum ataupun majhul, maka isim tersebut adalah mubtada. Jadi ini sebetulnya diantara termasuk tips nanti kalau sudah belajar dalam satu kitab yang banyak kalimatnya. Nah, itu misalkan di tengah-tengah kalimatnya, di tengah-tengah kalimat kok ada isim yang marfu, dibaca marfu dia, misalkan dhammah misalkan. Kok sebelumnya tidak ada fiil, ini berarti bukan fa'il, gampangnya gitu. Bukan fa'il, bukan naibul fa'il. Nah, bisa jadi ini mubtada meskipun di tengah kalimat. Meskipun di tengah kalimat. Iya. Jadi ini diantara ciri-ciri kalau nanti sudah mulai baca kitab atau bahasa Arab yang panjang dalam satu tulisan ini. Ada pertanyaan? Masih bisa dipahami ya? Berikutnya al-amthilatu, contoh-contoh. Al-waladu mujtahidun. Mana mubtada'nya? Al-waladu. Mubtada' i'rabnya apa? Marfu'un. Jadi gitu, mubtada'un marfu'un. Alamat rafa'nya dhammah. Li'annahu karena dia isim mufrad, itu al-waladu. Mujtahidun dia khabar. Khabarul mubtada' marfu'un. Dia juga rafa'an. Walamat rafi dhammah li'annahu isim mufrad juga. Al-waladu mujtahidun. Sampingnya ke kiri al-bintu mujtahidatun. Al-bintu apa artinya? Anak perempuan, seorang anak perempuan. Maka khabarnya juga harus seorang perempuan. Satu jumlahnya, jenisnya perempuan. Al-bintu kan satu anak perempuan. Mustahidatun berarti satu orang yang sungguh-sungguh. Terus contoh yang bawahnya al-waladani, berarti ini isim apa? Musanna, menunjukkan mana dua, maka khabarnya juga musanna. Mujtahidani, dua anak itu adalah dua orang laki-laki yang bersungguh-sungguh. Al-bintani, dua anak perempuan itu mustahidatani, dua orang perempuan yang sungguh-sungguh. Kemudian al-auladu mustahiduna. Al-auladu jamak taksir dia, jamak taksir, cuman di sini lebih dibuat contoh istilah gitu, dibuat contoh untuk dipasangkan dengan jamak mudzakkar salim.
Ya, sedangkan kemarin kita pernah dapat pelajaran bahwasanya jamak taksir itu dihukumi muannas mufrad. Gitu. Ini boleh seperti ini al-auladu mustahiduna. Nah, kalau jamak taksir maka boleh juga ini al-auladu mustahidatun. Itu boleh. Karena jamak taksir dihukumi muannas mufrad. Kalau ini khobarnya jamak mudzakkar salim, alangkah baiknya jika mubtada'nya juga kasih contoh yang jamak mudzakkar salim juga. Dan al-banatu mujtahidatun. Al-banatu banyak anak perempuan, mereka adalah orang-orang atau banyak perempuan yang bersungguh-sungguh. At-tamrin, latihan. Nah, latihan. Al-mudarrisu hadirun. Al-mudarrisu hadirun. Apa artinya? Ya, guru. Nah, guru laki-laki ya, berarti Pak Guru itu adalah orang yang hadir. Nah, orang yang hadir. Kemudian di situ perintahnya musanna, jadikan musanna. Ya, jadinya apa? Al-mudarrisani hadironi. Nah, soal kenapa kita enggak memilih al-mudarrisaini? Nah, karena apa namanya ini? Kita membahas apa? Mubtada adalah isim yang marfu. Nah, marfu'nya musanna adalah dengan alif. Jadi kita milihnya al-mudarrisani, bukan mudarrisaini. Kalau kita tiba-tiba milih al-mudarrisaini hadironi, nah itu keliru. Kalau tiba-tiba seperti itu, karena namanya mubtada itu pasti marfu, maka cari alamat rafa yang betul gitu. Terus jamak mudzakkar salim, jamul mudzakkar, jamak mudzakarnya menjadi al mudarrisuna hadiruna. Ya, sama seperti tadi. Kenapa tidak milih al mudarrisina? Karena rafa. Nah, karena kita membahas mubtada. Mubtada itu marfu, marfu berarti alamatnya rafanya harus benar. Alamat rafa'nya jamak mudzakkar adalah wawu. Jadikan mufrad muannas. Muannas itu apa artinya? Perempuan. Tapi mufrad nih, tunggal. Berarti jadinya al-mudarrisatu hadiratun. Ya, hadiratun. Terus musanna muannas. Al-mudarrisatani hadiratani. Nah, hadiratani. Yang lain paham insyaallah nggih? Berikutnya yang jamak muannas salim berarti jamak muannas tun tanwin aja. Ya, jamak muannas salim itu tanwin domahnya ya. Kalau yang tidak tanwin itu alis muladi layan sarifu isim ghairu munsharif. Nah, kemudian kalau kita lihat contoh-contoh gini, di antara ciri-ciri juga umumnya ya, kalau kita pengen bedakan mubtada khobar, susunannya seringnya ma'rifah nakirah, seringnya gitu. Ma'rifah nakirah. Itu banyaknya mubtada khobar seperti itu. Kalau sama ma'rifah ma'rifah, nah, itu kemungkinan yang kedua itu tawabi, naat. Nah, bisa naat atau sifat atau badal. Ya, itu namanya tawabi. Contohnya al-mudarrisu al-mujtahidu. Nah, al-mudarrisu kemudian setelahnya al-mujtahidu hadirun. Apa artinya? Al-mudarrisu al-mujtahidu hadirun. Seorang guru yang bersungguh-sungguh adalah dia hadir. Nah, jadi yang al-mustahidu di situ karena ada alif lamnya, dia bukan khobar. Tapi dia naat. Dia sifat untuk yang mubtada'nya. Ya tidak mesti juga. Ini apa namanya? Ciri-cirinya, di antara cirinya. Boleh terkadang ada khobar yang menerima alif lam yaitu ma'rifah,
biasanya itu untuk membedakan antara mubtada dan khobar yang sama-sama ma'rifah nanti diselingi dengan dhamir fasl namanya. Dhamir fasl. Misalkan huwa, berarti al mudarrisu huwal mujtahidu. Nah, huwa di sini tidak ada i'rabnya, dia cuma dhamir fasl. Dia pemisah antara mubtada dan khobar. Itu nanti sebetulnya tingkat tambahan itu. Ya. Insyaallah mafhum. Berikutnya terjemahkan ke bahasa Arab latihan berikutnya. Saya lulus. Apa bahasa Arabnya lulus? Najaha. Ya, najaha. Boleh mau pakai najaha, gampangi pakai najihun, isim fa'il. Soalnya kenapa? Kalau pakai najaha, pakai fi'il, nanti yang bawahnya nanti contoh-contoh yang lainnya antum harus menyesuaikan. Jadi gini, satu, saya lulus. Apa? Saya lulus bahasa Arabnya? Ana? Ya, najihun. Najihun. Atau boleh ana? Maka di sini kalau misalkan pakai fiil, ha gini. Saya adalah dia seorang laki-laki yang telah lulus. Dia telah lulus. Kan enggak benar. Harusnya apa kalau pakai jumlah fi'liyah? Kalau ana ada yang tahu? Najahtu asan. Jadi menjadi najahtu. Jadi ana najahtu. Tahu perbedaannya tak? Ya, ini namanya khobarnya pakai jumlah fi'liyah. Ini nanti ngirapnya seperti ini. Jadi harus menyesuaikan. Kalau ana berarti di sini najahtu, dhamirnya juga kembali ke ana. Ada dua dhamir. Kalau di awal ini kan dhamir munfasil. Dia mubtada. Mubtada munfasil. Kali ini kan mutasil. Nah, dia sejumlah ini. Jadi di sini tuh ada fi'il plus fa'il kan gitu toh. Nah, ini kan fi'il, ini fa'il sendiri-sendiri. Lah, satu susunan ini dia sebagai khobar. Gitu. Kayak ini tadi seperti ini. Fi'il fa'il gitu. Kalau ini kan langsung. Nah, ini mubtada, ini khobar. Gitu. Langsung. Ini mubtada. Ini beda. Jaiz itu jawaz. Kalau huwa sama hiya kan boleh tersimpan. Kalau ini tidak tersimpan, ini apa baris. Kelihatan. Nah, ini ana. Lah kalau bawahnya mereka berdua laki-laki telah lulus. Mereka berdua apa? Mereka berdua. Iya. Huma. Kalau pakai ini najihun maka ya. Najihani. Betul? Huma najihani. Mereka berdua adalah dua orang yang lulus. Nah, kalau diganti apa? Fi'il. Nah. Huma apa ini belakangnya? Humanya laki-laki atau perempuan ini? Laki-laki. Najaha panjang. Najaha. Kenapa? Kan tasrifnya kan najaha, najahu. Nah, kan huwa huma hum. Sudah dipahami? Ini kalau fi'il mudhari najah itu menjadi apa? Fi'il mudhari'nya najaha yanjahu. Berarti huruf mudhari'nya siapa kalau ana? Apa? A. Jadi an jahu. An jahu. Ini kalau fi'il mudhari. Kalau ini jadikan fi'il mudhari berarti huma ya, itu yan jahani. Yang jahu, yang jahani, yang jahuna, kan gitu. Gitu. Mafhum insyaallah. Bulat-bulat ya, banyak pilihannya gitu. Makanya orang sana tuh paling gampang pakainya isim gitu.
Saya sibuk, ana masgul. Kayak gitu. Kayaknya apa? Saya sakit, ana marid. Dan apa jarang pakai fiil apa? Baca ana maratu itu ya. Makanya ana marid. Itu nomor 2. Nomor 3, mereka berdua perempuan lulus. Jadikan perempuan berarti. Nah, hubungannya sama, tapi ini jenisnya perempuan. Perempuan gini ya. Ya. Berarti ji ha ta ni. Jadi ada taknya. Ya. Najihatani. Kalau dirubah pelajari sendiri ya. Bisa. 4 mereka laki-laki berarti ya apa najihuna ya. Najihuna 5 mereka perempuan lulus ya. Hunna isim fa'il tasrifane isim fa'il kuwi najihun najihani najihuna najihatun najihatani najina gabungan isim fa'il sama fi'il madhi itu fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun. Iya, berarti najihun najihani najihuna najihatun najihatani najihatun. Ya tak? Nah ini harus ngepaske gitu loh. Nah, jadi harus ngepaske, harus bener gitu. Jadi kalau jadikan PR ngerjakan sendiri masih banyak yang salah. Iya, betul. Ada pertanyaan di sini? Sangat cukup ya, bisa difahami. Kita tutup dulu, sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.